Mei tahun 1998 di Indonesia menandai titik balik sejarah pasca lengsernya Presiden Soeharto. Bulan ini dipenuhi dengan peristiwa-peristiwa penting yang membentuk lanskap politik dan sosial Indonesia hingga saat ini. Krisis ekonomi dan politik. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 mencapai puncaknya pada Mei tahun 1998. Nilai mata uang rupiah anjlok drastis, inflasi meroket, dan kelangkaan bahan pokok memicu keresahan di masyarakat. Ketidakpercayaan publik terhadap pemerintahan Soeharto semakin meningkat, diperparah oleh berbagai kebijakan yang dianggap tidak adil dan korup. Situasi ini memicu demonstrasi dan protes besar-besaran, terutama dari kalangan mahasiswa. Tragedi Trisakti dan kerusuhan Mei. Insiden penembakan mahasiswa di Universitas Trisakti pada 12 Mei tahun 1998 menjadi pemicu utama kerusuhan yang meluas di berbagai kota di Indonesia. Kerusuhan ini ditandai dengan aksi demonstrasi, penjarahan, dan kekerasan yang menyebabkan korban jiwa dan kerugian material yang besar. Kerusuhan ini terutama menyasar warga keturunan Tionghoa yang menjadi korban pembantaian dan penjarahan secara sistematis. Pengunduran diri Soeharto. Di tengah tekanan yang semakin kuat dari berbagai pihak, termasuk demonstrasi besar-besaran dan desakan dari parlemen, Presiden Soeharto akhirnya mengundurkan diri pada 21 Mei tahun 1998. Pengunduran diri ini menandai berakhirnya Orde Baru dan dimulainya era reformasi di Indonesia. Wakil Presiden B.J. Habibie kemudian dilantik sebagai presiden pengganti. Dampak jangka panjang. Peristiwa Mei tahun 1998 meninggalkan dampak yang mendalam bagi Indonesia. Era reformasi yang dimulai setelahnya membawa perubahan signifikan dalam sistem politik, ekonomi, dan sosial. Namun, peristiwa ini juga meninggalkan luka sejarah yang hingga kini masih dirasakan oleh banyak pihak, terutama korban kerusuhan dan keluarga mereka. Proses rekonsiliasi dan penegakan hukum atas pelanggaran HM yang terjadi selama kerusuhan masih menjadi tantangan hingga saat ini. Peristiwa ini menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya demokrasi, penegakan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Krisis ekonomi Asia tahun 1997, yang juga sangat memengaruhi Indonesia, memiliki beberapa penyebab utama yang saling terkait. 1. Defisit transaksi berjalan yang besar. Indonesia mengimpor jauh lebih banyak barang dan jasa daripada yang diekspornya. Hal ini menciptakan tekanan pada nilai tukar rupiah dan ketergantungan pada investasi asing. 2. Ketergantungan pada investasi asing portofolio. Aliran modal asing yang signifikan, terutama dalam bentuk investasi portofolio mudah berpindah, membuat ekonomi Indonesia rentan terhadap perubahan sentimen pasar global. Ketika kepercayaan investor menurun, modal asing keluar secara besar-besaran, memperburuk krisis. 3. Utang luar negeri yang besar. Utang swasta luar negeri yang besar dan jatuh tempo secara bersamaan semakin memperparah krisis. Ketika nilai rupiah jatuh, beban utang dalam mata uang asing menjadi lebih berat. 4. Korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN. Praktik KKN yang meluas menyebabkan inefisiensi ekonomi dan mengurangi kepercayaan investor. Hal ini mengurangi daya saing ekonomi Indonesia dan memperburuk situasi fiskal negara. 5. Krisis perbankan. Sistem perbankan yang lemah dengan praktik pemberian kredit yang tidak hati-hati dan manajemen risiko yang buruk memperparah krisis. Banyak bank mengalami kesulitan likuiditas dan gagal memenuhi kewajiban mereka. 6. Kebijakan ekonomi yang tidak tepat. Pemerintah dinilai memberikan sinyal yang salah kepada pelaku ekonomi, seperti mempertahankan nilai tukar rupiah yang terlalu tinggi dan menetapkan suku bunga yang tinggi. Hal ini memperburuk situasi dan mengurangi kepercayaan investor. 7. Krisis moneter di Asia. Krisis di Thailand yang dimulai lebih dulu memicu efek domino di negara-negara Asia lainnya, termasuk Indonesia. Ketidakpastian dan penarikan modal asing dari negara-negara tetangga memperburuk situasi di Indonesia. Singkatnya, krisis ekonomi tahun 1997 di Indonesia merupakan hasil dari kombinasi faktor internal lemahnya fundamental ekonomi, KKN, dan sistem perbankan,
dan faktor eksternal krisis moneter regional, dan spekulasi pasar. Krisis ekonomi tahun 1997 di Indonesia berdampak sangat luas dan mendalam terhadap kehidupan masyarakat, memicu perubahan sosial dan ekonomi yang signifikan. Kemiskinan dan pengangguran meningkat, nilai tukar rupiah yang anjlok dan inflasi yang tinggi menyebabkan daya beli masyarakat menurun drastis. Banyak perusahaan gulung tikar mengakibatkan jutaan orang kehilangan pekerjaan. Kemiskinan menciptakan kesenjangan sosial yang lebar. Kelangkaan dan kenaikan harga barang, kelangkaan bahan pokok seperti beras, minyak goreng, dan gula menjadi hal yang umum. Harga-harga melambung tinggi, membuat masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Hal ini memicu keresahan dan protes sosial. Kerusuhan sosial, ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah, dan kondisi ekonomi yang memburuk memicu kerusuhan sosial, terutama di bulan Mei tahun 1998. Kerusuhan ini ditandai dengan penjarahan, pembakaran, dan kekerasan yang menyebabkan korban jiwa dan kerugian material yang besar. Gangguan sektor perbankan, krisis kepercayaan terhadap perbankan, menyebabkan banyak bank mengalami kesulitan likuiditas dan bahkan bangkrut. Tabungan masyarakat terancam dan akses terhadap layanan keuangan menjadi terbatas. Dampak psikologis, krisis ekonomi menimbulkan dampak psikologis yang signifikan bagi masyarakat. Ketakutan, ketidakpastian, dan tekanan ekonomi menyebabkan stres, depresi, dan berbagai masalah kesehatan mental lainnya. Perubahan sosial politik, krisis ekonomi menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan jatuhnya rezim Orde Baru dan dimulainya era reformasi. Masyarakat semakin menyadari pentingnya demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan. Secara keseluruhan, krisis ekonomi tahun 1997 merupakan periode yang sangat sulit bagi masyarakat Indonesia. Dampaknya masih terasa hingga saat ini dan menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya pengelolaan ekonomi yang baik dan perlindungan sosial bagi masyarakat. Pemerintah Indonesia merespon krisis ekonomi tahun 1997 dengan serangkaian kebijakan, meskipun banyak yang dinilai terlambat dan tidak efektif sepenuhnya. Respon tersebut dapat dibagi menjadi beberapa fase. Fase awal penolakan dan pengendalian. Awalnya, pemerintah cenderung menolak keparahan krisis dan mencoba mengendalikannya dengan kebijakan moneter yang ketat. Hal ini termasuk menaikkan suku bunga secara drastis untuk menarik investasi asing dan mempertahankan nilai tukar rupiah. Namun, strategi ini justru memperburuk situasi karena membatasi likuiditas dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Fase penyesuaian dan bantuan IMF. Setelah nilai rupiah terus merosot dan krisis semakin memburuk, pemerintah akhirnya meminta bantuan kepada International Monetary Fund (IMF). Sebagai imbalan atas bantuan keuangan, Indonesia sepakat untuk melaksanakan program reformasi ekonomi yang direkomendasikan IMF. Program ini meliputi devaluasi rupiah. Pemerintah terpaksa mendevaluasi rupiah secara signifikan untuk meningkatkan daya saing ekspor. Restrukturisasi perbankan. Pemerintah melakukan restrukturisasi perbankan untuk mengatasi masalah likuiditas dan kredit macet. Bank-bank yang bermasalah dilikuidasi atau direkapitalisasi. Pemotongan belanja pemerintah. Pemerintah melakukan pemotongan belanja untuk mengurangi defisit anggaran. Liberalisasi pasar. Pemerintah melakukan liberalisasi pasar untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing ekonomi. Fase pemulihan. Setelah krisis akut mereda, pemerintah fokus pada pemulihan ekonomi. Hal ini termasuk program stimulus ekonomi untuk mendorong pertumbuhan, rekonstruksi sektor perbankan, dan upaya untuk meningkatkan iklim investasi. Namun, proses pemulihan ini berlangsung lama dan tidak merata, dengan dampak sosial ekonomi yang signifikan. Kritik terhadap penanganan krisis ekonomi tahun 1997 oleh pemerintah Indonesia menuai banyak kritik. Kebijakan yang terlambat, kurangnya transparansi, dan ketergantungan pada IMF dianggap memperparah dampak krisis dan memperpanjang proses pemulihan. Keterlibatan IMF juga
Micu kontroversi karena dianggap memberlakukan kebijakan yang merugikan masyarakat Indonesia. Secara keseluruhan, respon pemerintah terhadap krisis ekonomi tahun 1997 merupakan proses yang kompleks dan penuh tantangan. Meskipun berhasil mencegah kolaps total ekonomi, dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan sangat besar dan proses pemulihan